Di tengah maraknya banyak PSK atau pekerja seks komersial di daerah Pasar Kembang atau biasa disingkat dengan Sarkem Yogyakarta ini, membuat para petugas kesehatan dari Puskesmas Unjaya ini ingin mengadakan suatu kegiatan, yaitu tindakan penyuluhan pendidikan kesehatan HIV, untuk membuat para PSK itu sadar akan perbuatannya itu yang tidak benar dan juga dapat merugikan orang lain. Namun dalam kegiatan penyuluhan ini, para tenaga kesehatan juga membutuhkan adanya bantuan polisi untuk melancarkan kegiatan tersebut, yaitu dengan cara mengumpulkan para PSK yang sudah diamankan oleh polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Bilajari Oktavia, perwakilan dari Puskesmas Unjaya, dan teman-teman ingin meminta izin untuk melakukan penyuluhan kesehatan mengenai HIV/AIDS pada para PSK ya Pak. Yang terjadi pada umumnya, para PSK makin banyak di sekeliling kita. Selamat pagi kembali, Mbak. Oh iya, tidak apa-apa, malah bagus jika para petugas kesehatan dari Puskesmas Rafflesia ini ingin melakukan penyuluhan kepada PSK yang sudah kami amankan, supaya mereka menjadi sadar akan apa yang sudah mereka lakukan itu. Baik Bapak, terima kasih jika kami diizinkan untuk melakukan penyuluhan ini. Jadi, kami bisa membantu apa untuk melancarkan kegiatan penyuluhan ini, Mbak? Baik Bapak, nanti untuk para PSK yang sudah diamankan, minta tolong untuk dikumpulkan saja agar kami dapat mudah untuk melakukan penyuluhan ini ya Pak. Baik, kalau begitu, nanti dari pihak kami akan mengumpulkan para PSK di aula kantor ini, dan dari pihak kami akan melakukan penjagaan selama kegiatan berlangsung. Baik Bapak, terima kasih sekali telah mendukung kegiatan yang akan kami laksanakan ini Pak. Pada hari ini, Minggu 17 April 2022, akan dilakukan kegiatan penyuluhan, yaitu pendidikan kesehatan dengan sasaran para pekerja seks. Selama polisi mengumpulkan para PSK, tenaga kesehatan dari Puskesmas Unjaya juga mempersiapkan semuanya di Aula Kepolisian Yogyakarta. Setelah beberapa menit, para PSK sudah berkumpul di aula dan juga para polisi yang lain sudah melakukan penjagaan di sekitar area penyuluhan. Baik Mbak, ini semua PSK yang sudah kami amankan. Semua sudah di sini dan polisi yang lain juga sudah melakukan penjagaan. Baik Bapak, terima kasih. Kami mulai saja ya Pak untuk kegiatan penyuluhan ini. Iya Mbak, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aisyah Bilajari Oktavia dan teman-teman perwakilan dari Puskesmas Unjaya. Di sini kami akan melakukan penyuluhan kesehatan mengenai HIV/AIDS kepada teman-teman semua, yang bertujuan untuk agar teman-teman semua mengetahui resiko dan bahaya dari HIV/AIDS yang telah teman-teman lakukan semua. Baik, kita mulai saja ya penyuluhannya. Untuk materi nanti akan dijelaskan dengan teman-teman saya yang lainnya ya. Penyuluhan pun dimulai dengan penyampaian materi oleh perawat B. Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Sus. Baik Sus. Alhamdulillah ya jika semuanya dalam keadaan baik. Sebelumnya perkenalkan, saya perawat B. Selama 30 menit ke depan kita akan belajar bersama tentang bahaya HIV/AIDS. Nah, untuk teman-teman bisa menyimak terlebih dahulu. Nanti jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di sesi tanya jawab setelah selesai penyampaian materi. Baik Sus. Baik, sebelum saya mulai, di sini teman-teman apakah ada yang sudah tahu terkait tentang HIV/AIDS itu apa? Belum Sus. Itu penyakit yang berbahaya ya? Iya, benar ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa HIV/AIDS itu sangat berbahaya. Oke teman-teman, kita langsung bahas saja ya. HIV atau virus imunodefisiensi manusia adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, virus itu sendiri adalah jasad renik yang hidup amat sangat kecil dan hanya dapat dilihat oleh mikroskop elektron. Dan virus itu merupakan organisme yang bersifat parasitik dan hidup dalam sel tubuh manusia. AIDS itu sendiri adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, yang artinya kumpulan gejala dan tanda penyakit akibat ketidakmampuan sistem tubuh dalam mempertahankan
pertahanan tubuh yang diperoleh atau yang didapatkan. Nah, seseorang yang terkena virus HIV atau orang yang menderita AIDS itu sering disebut dengan ODA atau singkatan dari orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Nah, penderita infeksi HIV itu dinyatakan sebagai penderita ketika seseorang itu menunjukkan gejala atau penyakit tertentu yang merupakan akibat dari penurunan daya tahan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV. Dan seseorang dikatakan penderita HIV/AIDS itu bisa dilihat dari tes darah yang menunjukkan jumlah CD4-nya itu kurang dari 200. Salah satu hal yang menjadi penyebab HIV menyerang adalah berhubungan intim dengan seseorang yang mengidap gangguan tersebut tanpa pengaman. Kemudian seseorang dapat terinfeksi virus HIV/AIDS itu ketika seseorang tersebut melakukan hubungan intim secara vaginal, anal, serta oral. Saya izin bertanya, Sus. Baik, silakan memperkenalkan terlebih dahulu identitas dirinya dan kemudian menyebutkan pertanyaannya. Perkenalkan, saya Lili, Sus. Saya izin bertanya, apakah pekerja seks seperti kami memiliki risiko yang tinggi terkena penyakit HIV/AIDS? Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya akan langsung menjawab. Tentu saja beresiko tinggi karena Anda berganti-ganti pasangan seks. Terlebih lagi jika partner Anda merupakan ODHA atau orang dengan HIV/AIDS, maka akan lebih mudah beresiko tertularnya. Untuk kelompok resiko tinggi HIV yaitu lelaki homoseksual, partner seks dari penderita AIDS, dan penerima darah atau transfusi. Baik Lili, untuk pertanyaannya sudah dijawab oleh para wajah ya. Baik, sampai di sini Lili dan teman-teman semuanya, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Terima kasih, sudah, Sus. Sudah, Sus. Baik, sama-sama saya lanjutkan ya teman-teman. Sebelumnya sudah disinggung mengenai apa itu HIV, penyebab, dan juga kelompok resiko tinggi. Sekarang saya akan memberikan materi mengenai gejala apa saja yang dirasakan orang yang terkena HIV/AIDS. Apakah di sini teman-teman ada yang tahu gejala apa saja sih yang dirasakan oleh penderita HIV/AIDS? Belum, Sus. Baik, gejala-gejala apa saja yang dirasakan penderita HIV/AIDS? Gejala yang dirasakan yaitu berat badan turun lebih dari 10%, demam lebih dari 38 derajat Celcius disertai dengan pembengkakan kelenjar getah bening, berkeringat di malam hari tanpa sebab, diare kronis tanpa sebab yang jelas lebih dari 1 bulan, rasa lelah berkepanjangan, muncul bercak-bercak putih pada lidah atau hairy-leukoplakia, penyakit kulit atau herpes zoster, dan penyakit jamur atau kandidiasis pada mulut, pembesaran kelenjar getah bening atau limfe, anemia atau kurang darah, leukopenia atau kurang sel darah putih, limfopenia atau kurang sel darah limfosit, dan trombositopenia atau kurang sel-sel trombosit atau sel pembekuan darah. Ditemukannya antigen HIV atau antibodi terhadap HIV. Baik, sampai sini apakah sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Saya, Sus. Baik, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan sampaikan pertanyaannya ya Mbak. Saya Bunga, Sus. Izin bertanya. Tadi kan dijelaskan demam disertai pembengkakan kelenjar getah bening. Yang saya tanyakan, pembengkakan kelenjar getah bening yang seperti apa pada pasien yang menderita HIV? Wah, pertanyaannya bagus sekali ya Mbak. Baik Mbak Bunga, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya izin menjawab ya Mbak. Jadi, pembengkakan kelenjar getah bening merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh. Demam yang disertai dengan pembengkakan kelenjar getah bening memang menjadi indikasi dari setiap masalah kesehatan. Tetapi, apabila pembengkakan kelenjar getah bening yang ada di leher, selangkangan, atau di ketiak tak kunjung pulih, maka kita juga perlu mewaspadai terjadinya HIV. Baik Mbak Bunga, apakah bisa diterima jawabannya? Iya, Sus, bisa dipahami. Terima kasih. Baik, sama-sama Mbak. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu cara penularan infeksi HIV/AIDS. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menambahkan sedikit materi mengenai bagaimana cara
untuk menghindari atau pencegahan penularan HIV/AIDS? Baik, langsung saja. Untuk menghindari penularan HIV, maka yang dapat kita lakukan yaitu dengan metode ABCDE. A yaitu absen, tidak melakukan hubungan seksual ketika jauh dari pasangan. Yang B yaitu be faithful atau setia, tidak gonta-ganti pasangan. Kemudian yang C yaitu kondom, memakai kondom saat melakukan hubungan seksual. Kemudian yang D yaitu drugs, tidak mengonsumsi narkoba. Dan E yaitu aktif mencari informasi yang benar. Apakah sudah bisa dipahami teman-teman? Ataukah ada yang ingin ditanyakan? Sudah, Sus. Sudah cukup paham, Sus? Baik Sus, saya sudah paham, namun ada hal yang ingin saya tanyakan Sus. Baik, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan sampaikan pertanyaannya ya, Mbak. Baik Sus, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Tulip. Di sini saya ingin bertanya Sus, apa faktor resiko dari HIV/AIDS? Terima kasih. Baik, dengan pertanyaan Mbak Tulip tadi, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai faktor resiko HIV/AIDS. Faktor resiko HIV/AIDS yaitu komplikasi dari infeksi virus Human Immunodeficiency Virus, yaitu penyakit AIDS. Artinya, AIDS menjadi kondisi lanjut dari penyakit HIV. Virus ini dapat melemahkan kekebalan tubuh sehingga menyebabkan berbagai infeksi lainnya. Jika memiliki AIDS, mungkin akan memiliki beberapa komplikasi yang cukup parah, yaitu yang pertama ada kanker, yang kedua ada TBC atau tuberkulosis, yang ketiga yaitu sitomegalovirus. Apakah bisa dipahami Mbak Tulip? Baik Sus, saya sudah paham, terima kasih. Baik, kalau begitu tidak ada yang ingin bertanya lagi. Saya izin bertanya. Oh, silahkan Mbak Melati, mungkin menjadi pertanyaan penutup yang terakhir ya. Perkenalkan, saya Melati, Sus. Saya izin bertanya. Bagaimana sih kita bisa tahu bahwa kita terkena penyakit HIV? Apakah ada tes khusus untuk mengetahui HIV? Baik Mbak Melati, untuk jawabannya nanti akan dijelaskan oleh perawat D. Silahkan perawat D. Baik Sus, dan terima kasih untuk pertanyaan dari Mbak Melati. Baik, tentu ada tes khusus untuk memeriksakan HIV ini, diantaranya yaitu yang pertama ada tes serologis dan yang kedua ada tes virologis. Untuk yang pertama, tes serologis terdiri dari tes cepat atau rapid test, dan yang kedua yaitu tes enzim immunoassay atau AEA. Dan untuk tes virologisnya yaitu yang pertama ada HIV DNA kualitatif atau AID yang digunakan untuk mendiagnosis adanya virus pada bayi yang berumur kurang dari 18 bulan. Yang kedua yaitu HIV RNA kuantitatif yang digunakan untuk memeriksa jumlah virus dalam darah. Baik, terima kasih perawat D. Semoga jawabannya bisa membantu ya Mbak Melati. Terima kasih, Sus. Bisa diterima. Sekarang saya sudah paham. Terima kasih kepada perawat B, C, dan D yang telah memberikan materi pada penyuluhan kali ini. Terima kasih juga untuk kepada teman-teman yang telah kooperatif mendengarkan penyuluhan kali ini. Mungkin saya akan sedikit menambahkan ya, HIV/AIDS ini pengobatannya masih belum pasti ya, karena masih belum ditemukan obat yang dapat menyembuhkan HIV/AIDS atau menuntaskan penyakit tersebut. Baik, kesimpulan yang dapat diambil dari penyuluhan kali ini adalah alangkah baiknya kita mencari pekerjaan yang halal dan tidak berisiko tinggi terhadap diri dan orang lain. Semoga materi penyuluhan kali ini dapat diterima baik dengan teman-teman. Saya cukupkan untuk materi penyuluhan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih banyak Sus, selamat pagi.